Jangan skip, dengarkan sampai akhir. Karena jika kamu mendengar ini sekarang bukan secara tidak sengaja ada sesuatu yang sedang bergerak menuju hidupmu. Aku tahu, judul seperti ini terdengar berlebihan. Kamu mungkin sudah sering mendengar kata, jiwa terpilih, dia akan kembali, atau ini tandanya. Tapi anehnya, kali ini rasanya berbeda, bukan? Ada sesuatu di dadamu yang bergetar pelan. Seolah ada suara kecil di dalam hatimu yang berkata, ini tentang aku. Dan justru disitulah letak kebenarannya. Tidak semua orang akan menemukan video ini. Tidak semua orang akan bertahan mendengarkan sampai titik ini. Hanya mereka yang sedang berada di persimpangan batin antara melepaskan sepenuhnya atau berharap untuk terakhir kalinya. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya berat. Apakah kamu pernah mencintai seseorang, lalu kehilangannya tanpa benar-benar siap? Bukan karena kamu tak berjuang. Bukan karena kamu kurang setia. Tapi karena waktu, ego, jarak, atau keadaan memisahkan kalian dan sejak saat itu, hidupmu terasa berjalan, tapi ada bagian dari hatimu yang tertinggal. Mungkin kamu sudah bilang pada dirimu sendiri, aku sudah ikhlas. Mungkin kamu terlihat kuat di luar. Mungkin kamu tertawa, sibuk, dan tampak baik-baik saja. Tapi jauh di dalam, ada satu nama yang masih punya ruang sendiri. Ada satu wajah yang muncul saat kamu paling lelah. Ada satu doa yang tak pernah benar-benar kamu akhiri. Dan sekarang dengarkan baik-baik. Dalam hukum semesta dan batin manusia, tidak ada keterhubungan yang benar-benar putus tanpa makna. Ketika dua jiwa pernah terikat sangat dalam, mereka tidak sekadar berpisah, mereka dipisahkan untuk dipersiapkan. Dipisahkan agar dewasa, dipisahkan agar sadar, dipisahkan agar mengerti apa yang dulu diabaikan. Dan inilah yang jarang orang tahu. Sebelum seseorang kembali ke hidupmu, jiwamu akan diberi tanda lebih dulu. Bukan lewat pesan, bukan lewat kabar langsung, tapi lewat rasa, mimpi, ketenangan aneh, dan sinkronisasi yang tak bisa dijelaskan logika. Itulah mengapa kamu ada di sini sekarang. Bukan karena algoritma, bukan karena kebetulan, melainkan karena hatimu sedang sejajar dengan sebuah peristiwa yang akan datang. Namun hati-hati, tidak semua orang siap menerima kepulangan. Tidak semua orang kuat menghadapi kejutan ini. Karena ketika seseorang yang pernah kamu cintai kembali, dia tidak datang sebagai orang yang sama. Dan kamu pun bukan jiwa yang dulu. Jadi sebelum semesta membuka pintu itu, sebelum kejutan itu benar-benar terjadi, kamu perlu memahami tanda-tandanya. Jika satu saja dari tanda yang akan aku jelaskan nanti terasa terlalu tepat bagimu, maka kemungkinan besar, dia memang sedang dalam perjalanan kembali. Tetap di sini, jangan kemana-mana, karena yang akan kamu dengar setelah ini bukan untuk semua orang. 1. Kamu tiba-tiba sering memikirkan dia tanpa alasan. Bukan karena rindu biasa, namanya muncul di kepala saat kamu sedang tenang. Ini sering terjadi ketika energi kalian kembali selaras, seolah ada panggilan batin yang saling terhubung. 2. Kamu bermimpi tentang dia berulang kali. Mimpi yang terasa nyata, jelas, dan membekas saat bangun. Dalam spiritualitas, mimpi seperti ini sering dianggap sebagai jembatan komunikasi batin sebelum pertemuan nyata. 3. Angka dan tanda sinkron muncul terus. Jam kembar, angka berulang, lagu tertentu, atau nama dia muncul di tempat tak terduga. Ini adalah bahasa semesta yang menandakan sesuatu sedang bergerak mendekat. 4. Hatimu tiba-tiba lebih tenang. Bukan sedih, bukan berharap berlebihan, justru ikhlas dan damai. Ini tanda penting, biasanya pertemuan datang setelah kamu berhenti memaksa. 5. Kamu memaafkan tanpa dipaksa. Tanpa sadar, luka lama terasa lebih ringan. Saat kamu mampu memaafkan bahkan tanpa dia meminta, itu tanda bahwa energi masa lalu sudah siap disatukan kembali. 6. Kamu merasa, dia akan kembali, bukan sekadar berharap. Ada keyakinan sunyi, bukan delusi. Bukan keinginan, tapi rasa tahu. Ini sering dialami oleh jiwa yang benar-benar terhubung. 7. Kamu mulai mengingat kenangan indah, bukan lukanya. Fokusmu bergeser dari sakit ke pelajaran. Saat ini terjadi, semesta biasanya sedang menutup siklus lama dan membuka pintu pertemuan baru. 8. Ada dorongan untuk memperbaiki diri. Tanpa sadar kamu lebih merawat diri, lebih bijak, lebih dewasa. Ini pertanda kamu sedang dipersiapkan, bukan dibiarkan menunggu. 9. Kamu tidak lagi takut jika dia datang. Dulu kamu takut terluka lagi.
Sekarang, tidak. Entah dia datang atau tidak, kamu baik-baik saja. Ironisnya, inilah saat mereka biasanya muncul. 10. Kamu menemukan konten ini. Bagi banyak orang, ini terdengar sepele. Tapi bagi jiwa terpilih, tidak ada yang kebetulan. Jika kata-kata ini menyentuh tepat di hatimu, itu juga tanda kamu tiba-tiba sering memikirkan dia tanpa alasan. Ada satu hal yang sering disalahpahami banyak orang. Mereka mengira memikirkan seseorang terus-menerus hanyalah tanda rindu biasa. Padahal, tidak semua ingatan berasal dari keinginan. Ada ingatan yang muncul karena panggilan batin. Perhatikan baik-baik. Jika kamu memikirkan dia karena kesepian, biasanya pikiran itu disertai rasa sedih, cemas, atau ingin menghubungi. Tapi jika pikiran tentang dia datang tanpa emosi berlebihan, tanpa dorongan untuk bertindak, tanpa drama, itu pertanda yang berbeda. Itu bukan rindu, itu resonansi. Resonansi terjadi ketika dua jiwa yang pernah terhubung kuat mulai kembali berada pada frekuensi yang sama, meski secara fisik masih terpisah. Ibarat dua alat musik yang pernah disetel bersama, ketika salah satunya digetarkan, yang lain ikut bergetar, walau disentuh. Kamu mungkin sedang melakukan hal biasa, minum kopi, menyetir, bekerja, atau bahkan tertawa bersama orang lain. Lalu tiba-tiba, wajahnya muncul di kepalamu, bukan sebagai kenangan menyakitkan, bukan sebagai luka, tapi hadir begitu saja, netral, tenang, bahkan hangat. Dan anehnya, kamu tidak ingin apa-apa, tidak ingin menghubungi, tidak ingin memutar waktu, hanya hadir. Inilah tanda pertama yang sangat kuat. Karena dalam banyak kasus, jiwa tidak saling memanggil secara sepihak. Jika kamu merasakannya tanpa niat, besar kemungkinan dia juga sedang memikirkanmu di waktu yang hampir bersamaan. Bukan secara sadar, tapi secara batin. Ada momen tertentu di hidup seseorang saat dia mulai mempertanyakan masa lalu, menyesali keputusan, atau merasa ada yang belum selesai. Di saat itulah, energi kenangan menjadi aktif kembali. Dan siapa yang paling kuat terhubung? Kamulah yang akan pertama kali merasakannya. Itulah mengapa pikiran itu muncul bukan saat kamu rapuh, tapi justru saat kamu mulai stabil. Saat kamu mulai sibuk, saat kamu mulai baik-baik saja. Semesta jarang mengganggu orang yang masih hancur. Semesta bekerja saat kamu cukup kuat untuk menerima pesan. Dan jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu akan menyadari satu hal penting. Pikiran tentang dia kini terasa berbeda dari dulu. Dulu, setiap mengingat dia membuat dadamu sesak. Sekarang, rasanya seperti mengingat seseorang yang sedang jauh, tapi masih hidup di tempat yang aman. Itu tanda bahwa ikatan emosional yang toksik sudah mati, dan yang tersisa hanyalah ikatan jiwa yang murni. Ikatan seperti ini tidak datang untuk menyakitimu lagi. Ia datang sebagai pertanda bahwa sebuah siklus belum selesai dengan benar. Banyak pertemuan di dunia ini tidak selesai karena salah satu pihak belum cukup dewasa, belum cukup sadar, atau belum cukup berani. Maka semesta memberi jarak, tapi jarak bukan akhir, jarak adalah ruang untuk bertumbuh. Ketika kamu mulai memikirkan dia tanpa rasa sakit, itu artinya kamu sudah naik tingkat. Dan seringkali, di waktu yang hampir bersamaan, dia juga sedang berada di titik yang sama. Inilah mengapa kamu tidak boleh mengabaikan tanda ini. Karena ini bukan pikiran acak. Ini adalah gema dari perjalanan batin dua arah. Kamu bermimpi tentang dia berulang kali. Jika pikiran sadar bisa berbohong, maka mimpi tidak. Mimpi adalah tempat di mana ego tertidur dan jiwa berbicara tanpa filter. Bermimpi tentang seseorang sekali mungkin hanya bunga tidur. Tapi bermimpi berulang kali, dengan emosi yang terasa nyata, dengan detail yang jelas, dan dengan perasaan yang tertinggal setelah bangun, itu bukan kebetulan. Ada perbedaan besar antara mimpi biasa dan mimpi jiwa. Mimpi biasa terasa kabur, acak, dan mudah dilupakan. Mimpi jiwa terasa hidup. Kamu bangun dengan jantung yang berbeda. Kadang damai, kadang haru, kadang bingung, tapi selalu berbekas. Dan yang perlu kamu pahami, jiwa manusia tidak terikat waktu dan logika seperti pikiran sadar. Saat tidur, batas itu melemah. Itulah sebabnya pertemuan batin sering terjadi di alam mimpi sebelum terjadi di dunia nyata. Banyak orang mengalami ini tanpa menyadarinya. Dalam mimpi itu, mungkin dia hanya menatapmu. Mungkin kalian berbicara tanpa suara. Mungkin tidak ada adegan romantis sama sekali, hanya kehadiran. Justru disitulah kekuatannya. Mimpi jiwa tidak membutuhkan drama.
Ia hanya membutuhkan kesadaran akan keberadaan. Dan perhatikan satu hal penting. Sering kali mimpi ini datang setelah kamu berhenti berharap. Saat kamu sudah berkata, kalau memang tidak kembali, aku ikhlas. Saat kamu mulai membuka diri pada hidup. Saat kamu berhenti menunggu. Itu bukan kebetulan. Itu mekanisme alam. Karena saat kamu masih berharap dengan penuh ego, mimpi hanyalah pelarian. Tapi saat kamu ikhlas, mimpi menjadi jembatan komunikasi batin. Banyak orang tidak tahu bahwa sebelum seseorang berani menghubungi secara nyata, jiwanya akan mencari konfirmasi lebih dulu. Apakah kamu masih terbuka? Apakah kamu sudah sembuh? Apakah kamu akan menerima tanpa mengulangi luka lama? Dan jawaban itu tidak dicari lewat pesan. Ia dicari lewat getaran mimpi. Itulah mengapa setelah mimpi itu, kamu sering bangun dengan perasaan aneh. Bukan sedih, bukan senang tapi tenang. Tenang seperti baru bertemu seseorang yang lama tidak kamu lihat, tapi kamu tahu dia baik-baik saja. Dan semakin sering mimpi itu datang, biasanya semakin sederhana bentuknya. Karena pesannya bukan pada cerita, tapi pada keterhubungan. Ada satu hal yang sangat penting untuk kamu sadari di poin ini. Jiwa tidak akan datang ke mimpimu jika urusannya denganmu sudah selesai. Jika hubungan itu benar-benar mati secara batin, mimpi akan berhenti. Ingatan akan pudar, rasa akan netral sepenuhnya. Tapi jika mimpi terus datang, itu berarti masih ada energi yang bergerak menuju penyelesaian. Dan penyelesaian tidak selalu berarti kembali bersama. Kadang berarti pertemuan singkat, kadang berarti percakapan jujur, kadang berarti penutupan yang damai. Namun dalam banyak kasus jiwa terpilih, penyelesaian itu datang dalam bentuk kepulangan yang tidak terduga. Itulah mengapa mimpi ini sering menjadi peringatan halus. Bersiaplah, jangan kaget, jangan reaktif. Jangan membawa luka lama, karena jika kamu gagal memahami tanda ini, kamu mungkin akan menyambut kepulangan dengan ego lama dan kehilangan kesempatan yang sama untuk kedua kalinya. Jika pikiranmu memanggil tanpa niat, dan mimpimu mempertemukan tanpa skenario, maka besar kemungkinan sebuah peristiwa sedang disusun diam-diam oleh semesta. Ini bukan tentang berharap, ini tentang menyadari, dan tanda-tanda berikutnya akan jauh lebih nyata, lebih dekat, dan lebih sulit untuk diabaikan. Sampai di titik ini, jika kamu masih mendengarkan, ada satu hal yang perlu kamu sadari dengan jujur dan tenang. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah cermin. Tidak semua orang akan merasa kena dengan pembahasan ini. Banyak yang mendengar lalu berlalu. Banyak yang menertawakan, meragukan, atau menganggapnya kebetulan. Tapi jiwa terpilih selalu tahu ketika sesuatu berbicara tepat ke dalam batinnya, itu bukan tanpa sebab. Kita telah membahas dua tanda yang sangat kuat. Pikiran yang tiba-tiba memanggil tanpa alasan. Dan mimpi yang datang berulang dengan rasa yang nyata. Keduanya bukan tentang berharap, bukan tentang memaksa semesta, bukan tentang menunggu seseorang kembali dengan tangan terbuka penuh luka. Justru sebaliknya, tanda-tanda ini muncul ketika kamu sudah mulai sembuh, ketika hatimu tidak lagi menggenggam masa lalu dengan putus asa, melainkan meletakkannya dengan tenang. Saat itulah energi berubah. Saat itulah hubungan yang dulu retak berhenti berdarah dan mulai terlihat apa adanya. Dan disinilah kesimpulan terpentingnya. Jika seseorang memang ditakdirkan kembali ke hidupmu, dia tidak akan datang untuk mengulang luka lama. Dia akan datang sebagai versi yang telah belajar. Seperti halnya kamu. Namun perlu kamu ingat, kepulangan bukanlah tujuan utama. Kesadaranmu lah yang menjadi hadiah sebenarnya. Karena bisa saja dia kembali. Atau bisa saja dia hanya muncul untuk menutup lingkaran dengan damai. Dan dua-duanya sama-sama kemenangan, jika kamu sudah cukup utuh. Jangan tergesa-gesa menafsirkan tanda sebagai janji. Tanda bukan kepastian, tanda adalah undangan untuk bersiap secara batin. Bersiap untuk bersikap tenang, bersiap untuk tidak reaktif, bersiap untuk memilih dengan sadar, bukan dengan luka. Jika suatu hari nanti dia benar-benar muncul, dengan pesan, dengan sapaan, atau dengan kehadiran tak terduga, ingat satu hal ini, kamu tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu mengejar, tidak perlu memohon. Jika dia datang, sambutlah dengan keutuhan dirimu hari ini. Bukan dengan luka versi lamamu. Dan jika dia tidak datang, kamu tetap tidak kehilangan apapun. Karena yang sudah kamu dapatkan adalah ketenangan. Dan itu adalah bentuk cinta tertinggi yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Jadi sekarang, tarik napas perlahan.
Letakkan harapanmu dengan lembut. Biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Karena jiwa terpilih tidak mengejar kepastian. Jiwa terpilih bersiap menerima apapun dengan sadar. Jika kata-kata ini terasa seperti berbicara langsung kepadamu, maka kamu sudah tahu jawabannya. Dan ingat, apapun yang memang ditakdirkan untuk kembali, tidak akan tersesat.